Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghemat uang belanja menurut pakar. Belanja mingguan atau bulanan merupakan salah satu aktivitas yang menyenangkan. Tapi tak jarang kita lapar mata ketika berada di swalayan. Niatnya hanya membeli kebutuhan dapur, tapi keranjang penuh dengan cemilan dan barang diskonan yang tak kita butuhkan. Agar pengeluaran tidak bengkak, penting untuk melakukan perencanaan dan perhitungan anggaran belanja bulanan. Ada sejumlah saran yang diberikan para pakar keuangan agar para ibu rumah tangga dan kita bisa mengefektifkan uang yang dipakai ketika berbelanja tanpa perlu membeli barang yang tidak terpakai atau tergiur dengan diskon. Yang pertama, hitung berapa banyak uang yang perlu dibelanjakan. Kesalahan paling besar yang dilakukan para ibu rumah tangga ketika berbelanja adalah tidak mencatat barang apa saja yang hendak dibeli. Hasilnya mereka melenggang masuk ke swalayan dan dengan mudahnya memasukkan semua barang yang diinginkan ke keranjang belanjaan tanpa memikirkan skala prioritas. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip berhemat. Bola Sokunbi, pendiri dari CEO Cleverger Finance, mengatakan penting membuat rencana makanan, apa yang akan dimasak dan berapa orang yang memakannya. Laura Dempster, yang merupakan pendiri dan blogger The Thrifty Londoner, menyampaikan mengecek pengeluaran ketika berbelanja selama beberapa minggu akan membantu seseorang untuk mengetahui pola belanjanya. Dengan demikian, ia bisa menentukan apakah akan membeli barang-barang tertentu dalam jumlah besar atau membeli barang-barang yang umum untuk menghemat uang. Kedua, rencanakan apa yang akan dimakan selama seminggu. Merencanakan makanan apa saja yang dimasak selama 1 minggu juga penting untuk dilakukan. Tujuannya supaya kita tidak sembrono dalam membeli bahan makanan. Penting juga untuk memikirkan barang-barang yang tidak tahan lama seperti ikan, telur, daging, atau susu. Dengan cara ini, seorang yang berbelanja tidak hanya pergi ke swalayan untuk membeli satu barang, tapi juga membeli barang-barang lain yang dibutuhkan sekaligus. Ketiga, pergi ke swalayan ketika tengah minggu. Kebanyakan orang memilih berbelanja di akhir pekan, seperti di hari Sabtu atau Minggu. Menurut Sokunbi, kalau seseorang ingin menghemat pengeluaran ketika berbelanja, ada baiknya pergi ke swalayan ketika tengah pekan, sebab rata-rata swalayan akan memberikan diskon yang lebih karena mereka akan menyiapkan produk-produk baru yang akan dijual di akhir pekan. Selain itu, situasi di dalam swalayan relatif lebih sepi ketimbang di akhir pekan. Keempat, perhatikan barang yang akan kadaluarsa. Kamu pasti pernah mendengar bahwa cara berbelanja yang cerdas adalah dengan membeli barang yang akan kadaluarsa karena harganya pasti akan murah. Meski sejumlah produk makanan masih bisa dikonsumsi walau sudah melewati tanggal kadaluarsa, Dempster menyebut hal ini tidak efektif karena ujung-ujungnya makanan hanya akan disimpan di lemari pendingin dan tidak dimasak. Kelima, jangan tergiur promo. Harus diakui, kalau tawaran beli satu gratis satu yang biasa kita lihat di swalayan sangat menggiurkan. Tapi bagi Dempster, barang promo tersebut sebaiknya tidak dibeli kalau tidak ada di daftar belanjaan. Kalau pembeli kepincut dengan penawaran tersebut, dikhawatirkan biaya yang dikeluarkan ketika berbelanja akan membengkak dari yang direncanakan. Keenam, jangan berbelanja di minimarket. Barang yang dijual di minimarket harganya cenderung lebih mahal, kecuali butuh membeli sesuatu yang mendesak. Kalau ingin berhemat, sebaiknya berbelanjalah di pasar atau di toko grosir. Ketujuh, jangan takut untuk mengembalikan barang. Ada kalanya setelah berbelanja, kita merasa barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau swalayan tempatmu berbelanja memungkinkan pembelinya mengembalikan barang belanjaan selama produk masih tersegel, maka jangan takut untuk mengembalikannya. Kalau tidak, kita akhirnya membuang uang untuk sesuatu yang tidak berguna. Itulah tadi cara menghemat uang belanja. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.